Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kau tak tahu siapa aku, gertak Lokapala pada orang misterius itu. Aku tak perlu tahu siapa kau, tua bangka. Tapi kalau kau mau tahu namaku, mungkin namaku bisa untuk menemanimu di alam baka. Namaku Layang Samba, sahut Layang Samba tersenyum sinis. Kau mau apa? Tanya Lokapala melihat Layang Samba menarik keluar keris sepanjang pedang dari warangka di balik punggungnya. Keris itu besar dan nampak sangat tebal namun tajam di kedua tepian. Keris yang tak lazim, lebarnya ada sejengkal berlekung-lekung 13, dari badan keris berpencar cahaya kuning berbalut jingga tua. Hahaha, aku akan membantu meringankan tugas malaikat maut untuk mencabut nyawa tuamu, tua bangka. Oh iya, keris ini juga yang mencabut nyawa ketiga muridmu, tua bangka. Ucap Layang Samba tertawa. Kau akan menyesal, balas Lokapala geram. Wow, baru kali ini aku mendengar orang yang akan kucabut nyawanya mengancam diriku. Nah, sekarang pindahlah kau ke alam baka. Hiat, seru Layang Samba mengayunkan keris ular naga petaka yang beratnya sekati atau 1 ton itu menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya mencekal belakang leher baju jambu nada yang masih tak sadarkan diri. Sepersekian detik sebelum tepian keris yang sangat tajam berkilau kuning terang kejingga-jinggaan menebas batang leher Lokapala, seberkas sinar yang sangat tipis sekali meluncur ke keris ular naga petaka. Lebih tepatnya sinar itu terayun dari semak belukar yang ada di tepian jalan bagian barat. Ring, hah, seru Layang Samba kaget. Keris ular naga petaka terdorong ke arah timur. Layang Samba merasakan telapak tangan kanannya yang memegang gagang keris ular naga petaka itu tergetar dan kesemutan sejenak. Belum sampai di situ, serangan sinar yang sangat tipis itu kembali meliuk sangat cepat sekali seolah-olah akan memotong lengan kiri Layang Samba yang sedang mencengkram belakang leher baju jambu nada. Dengan refleks, Layang Samba melepaskan cengkeramannya pada jambu nada, sehingga tubuh depan jambu nada jatuh ke permukaan tanah di tepi jalan setapak itu. Wajah tampan yang sangat pucat itu menumbuk permukaan tanah. Baru dadahnya diikutin kedua lengannya yang lunglai bagai tak bertulang. Serangan sinar itu berlanjut menyambar ke arah kedua lutut Layang Samba. Layang Samba bukan pendekar ecek-ecek, secepat kilat, tubuhnya sudah melompat sangat tinggi dan hinggap di dahan pohon samping kanan yang cukup besar. Mengetahui dia diserang begitu, apalagi merasakan getaran dan kesemutan di telapak tangan kanannya yang memegang gagang keris ular naga petaka, keris yang beratnya sekati bisa didorong sedemikian mudahnya oleh sinar tipis itu, membuat dia berpikir cepat. Orang yang menyerangnya sudah pasti bukan petarung biasa. Buktinya sinar itu dapat mendorong kerisnya lalu meliuk ke tangan kirinya dan menyerang kedua lututnya hanya dalam waktu sepersekian detik. Serangan sinar itu tak sampai belasan detik. Terasa sekali sinar itu terisi tenaga dalam yang sangat tinggi. Lebih baik aku pergi dari sini dan pulang ke Gunung Kawi di mana Bibi sudah pasti menunggu kepulanganku di dalam goa. Bibi pasti akan menjerit-jerit nikmat merasakan belayanku. Jambu nada sudah pasti luka dalam yang sangat parah sebelum aku menambah luka barunya dengan hadiah tapak selaksa racun. Dia pasti akan sangat menikmati penderitaan itu, dan tua bangka yang suka campur urusanku itu akan sangat menderita, hidup segan mati tak mau. Hahaha, katanya dalam hati. Lalu dengan sekali loncatan ke arah barat, Layang Samba sudah lenyap di dalam rimbunan pepohonan. Nampak sesosok tubuh tinggi menenteng joran pancing melangkah keluar dari balik semak belukar. Di bawah sinar rembulan, wajah dari sosok tubuh tinggi itu terlihat tua rentah, kira-kira berusia 80-an. Dia melangkah tegap ke arah Lokapala dan jambu nada.
tubuhnya tidak kekar, tidak juga kurus, dengan pakaian sederhana, telapak kakinya lebar dan panjang tanpa alas kaki mendekati Lokapala yang terlentang tak mampu bangun. Kedua mata Lokapala mengikuti arah datangnya orang tua yang membawa joran pancing itu, sampai orang tua itu berdiri di samping kirinya. Sinar rembulan sepotong cukup menerangi wajah orang tua itu. Kedua mata orang tua itu menjorok masuk sangat dalam di dalam rongga mata. Hidungnya sangat mancung, melengkung seperti paruh burung kakak tua. Dagunya tak berjenggot, dagu itu terbelah dua. Orang tua itu meletakkan joran pancingnya di permukaan tanah lalu melepaskan kaping butut sederhana yang menutupi rambut ikal berwarna putihnya. Lokapala mengenal orang tua itu. Sambil meringis kesakitan, dia berusaha tersenyum. Orang tua itu perlahan mendudukkan badan Lokapala. Lokapala dengan segenap sisa tenaganya sambil menahan sakit, melipat kedua kakinya duduk bersila. Dua telapak tangan yang besar dan lebar milik orang tua itu menempel di punggung Lokapala. Lokapala merasa serangkum hawa murni hangat keluar dari kedua telapak tangan orang tua itu. Seminum kemudian, Lokapala memuntahkan darah kental hitam pekat, beberapa kali dari mulutnya memuntahkan darah hitam, dari yang warnanya hitam sampai akhirnya berwarna merah. Orang tua itu meninggalkan Lokapala setelah melihat warna darah yang dimuntahkan Lokapala sudah berwarna merah. Orang tua itu menghampiri Jambu Nada. Hal serupa dia lakukan pada Jambu Nada. Sebelumnya, dia harus mendudukkan Jambu Nada, melipat kedua kaki Jambu Nada ke posisi duduk bersila, baru dia meletakkan kedua telapak tangannya ke punggung Jambu Nada. Cukup lama orang tua itu dan Jambu Nada di posisi itu, lalu dari mulut Jambu Nada memuntahkan darah hitam berkali-kali sampai akhirnya muntahan Jambu Nada yang keluar darah berwarna merah, barulah dia menyudahinya. Namun Jambu Nada masih tak sadarkan diri. Orang tua itu perlahan membaringkan tubuh Jambu Nada di hamparan rumput agak dalam dari tepi jalan. Kemudian orang tua itu menghampiri Lokapala yang masih dalam posisi duduk bersila. Lokapala tersenyum pada orang tua itu. Sudah puluhan tahun dia tak pernah lagi bertemu orang tua itu, panglima perang yang menjadi tangan kiri dari panglima besar Kamakanaka, Panglima Gagakseta. Kakang Seta, sapa Lokapala tersenyum. Adik Gana, kau selalu ceroboh, tak berubah kau ini, ucap orang tua itu yang disapa Kakang Seta. Kakang Seta juga tak berubah, selalu tak pakai alas kaki. Seru Lokapala. Mau tak mau Gagakseta tersenyum juga. Ada apa ini adik Gana? Aku tak paham. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini? Tanya Gagakseta melap sisa-sisa darah di bibir, dagu dan pipi Lokapala menggunakan ujung lengan baju kanannya. Lalu Lokapala menceritakan semuanya tentang tewasnya ketiga muridnya, pertemuannya dengan Arya Kamandanu yang mirip Kamakanaka, tentang Ayu Wandira dan Lingau, tentang duelnya dengan para petarung Pangeran Adityawarman, tentang Jambu Nada dan tentang Layang Samba yang hampir menewaskan dirinya sebelum diselamatkan Gagakseta. Pangeran Adityawarman, menurutmu dia dari Darmasraya Swarna Bumi? Apa dia putera yang tidak sah adik Wijaya dari Tuan Puteri Darajingga yang dibawa kembali ke Darmasraya oleh adik Mahisa Anabrang? Tanya Gagakseta. Aku tak tahu dia putera siapa kakang, jawab Lokapala. Adik Gana, aku akan membawa kalian berdua ke kapal Jongmu. Racun di tubuh kalian sudah aku keluarkan, tak perlu khawatir lagi. Tulang belikatmu susah disembuhkan, kecuali, ucap Gagakseta mengerutkan kening tuanya. Kecuali apa kakang? Tanya Lokapala penasaran. Kecuali kamu bisa bertemu kakang Kamakanaka. Hanya dia yang bisa sembuhkan tulang belikat yang pecah seperti ini.
Aku pernah melihat Kakang Kanaka menyembuhkan tulang belikat Panglima Riam Embara dari kerajaan Campa yang remuk akibat mengadu ajian dengan Kakang Kanaka. Jawab Gagak Seta pandangannya ke atas mengingat kejadian puluhan tahun silam. Tiba-tiba terdengar suara yang lembut tapi jelas. Hayah, siapa yang berani menyebut namaku di dalam hutan ini tanpa seizin aku? Apa orang-orang ini sudah bosan menikmati hangatnya mentari dan mesranya belayan rembulan? Gagak Seta dan Lokapala tertegun sejenak, namun itu hanya sekejap kedipan mata. Serentak mereka berdua berseru dengan suara lantang, "Kakang Kanaka!"